Nah, dalam proses dari ini tadi. saya sebagai konselor baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ya, terima kasih kepada anak sekalian telah meluangkan waktunya ya pada konseling kelompok kita pada hari ini. Nah, sebelum kita melanjut konseling ini, saya persilakan kepada Nak Idris dulu ya untuk memimpin doa pada proses konseling ini. Kita ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan Nak Idris. Iya, Pak. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Baiklah, berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Nak Idris telah memimpin doa ya. Nah, sebelum kita lanjut proses konseling, alangkah baiknya saya absen dulu ya satu persatu. Ya, Rosmini hadir Pak. Diam sek. Pulastri Hadir Pak. Nama Idris. Hadir Pak. Alhamdulillah ya, semuanya sudah hadir. Nah, sebelum saya lanjut, saya tanyakan dulu kepada semuanya ini, apakah semuanya telah mengetahui apa itu konseling kelompok? Tidak Pak. Tahu ya. Oke, karena aku tahu, jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit ya mengenai konseling kelompok. Nah, di sini konseling kelompok merupakan itu suatu proses hubungan interpersonal antara seseorang dan konselor yang dimana Bapak sendiri kalian ya sebagai konselor atau klien saya. Nah, dalam proses ini saya sebagai konselor berupaya membantu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan kalian untuk menghadapi dan mengatasi persoalan atau hal-hal yang menjadi kepedulian masing-masing kalian. Itu melalui pengembangan pemahaman, sikap, keyakinan, dan perilaku kalian yang tepat dengan cara memanfaatkan suasana kelompok. Nah, sebenarnya konseling kelompok ini ya lebih bagus juga karena apapun masalah kalian juga dapat saling berkomunikasi antar teman-teman kalian ya yang di dalam kelompok ini. Mungkin itu sedikit penjelasan dari Bapak. Bagaimana Nak Kuspoden, apakah sudah mengerti dengan? Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Ya, alhamdulillah ya, semua sudah. Nah, sebelum kita mengenai konseling, alangkah baiknya kita lakukan ice breaking dulu ya, ice breaking. Ice breaking itu ya ini mengenai bagian kepala aja ya, karena ya hanya kepala aja yang muncul di layar. Nah, itu breakingnya ya ikuti apa yang saya lakukan, tetapi jangan ikuti apa yang saya ucapkan nih. Ya, ucapkan semuanya dia. mengerti? Mengerti Pak, mengerti. Alhamdulillah ya, mengerti. Oke, saya lanjut ya, langsung saja. Pegang
pegang hidungnya. Ayo fokus. Ya, pegang tadi. telinganya. Ya. Oke. Mungkin itu ya sedikit. Nah, rasanya sudah ceria, sudah semangat untuk melanjutkan proses konseling ini. Nah, dari itu ya kalian pasti Besok kamu bukan serius kan? Main saya. Dan tadi untuk suatu hal kamu yang itu ingin disampaikan ya. apa? Kan saja Kau satu persatu dulu. kepada saudara atau naib di Ya, sini. pokoknya Coba kamu ceritakan serius. apa masalahnya. Yakin. Ya, kepada naib Idris. Ya Pak. Coba diceritakan masalahnya, Nak. Oh ya Pak. Masalah saya Pak. Saya sebenarnya di sini tidak bisa, Pak. Tidak bisa mengatur waktu saya dengan baik karena ada beberapa lembaga atau organisasi yang saya masuki. Belum lagi tugas-tugas dari guru itu apa Banyak. namanya? Iya banyak. Dosen sama. Jadi saya tidak bisa yang mana harus saya dahulukan. Seperti itu ya, Nak. Oke, selanjutnya kepada Namin nih. Ya, kalau saya sendiri Pak, saya itu terlalu kebanyakan main gadget sehingga saya lalai dalam tepat waktu untuk mengerjakan tugas-tugas Pak. Bersama dengan saudara itu. Iya Pak. Selanjutnya kepada Naeki. Jarang saya hadapi ya. Saya juga kalau saya karena saya suka menerima itu dalam akhirnya saya bisa waktu bermain saya dengan waktu berjalan terus karena saya lebih banyak bermain tapi juga saya kalau sudah kerjakan. Ya, terima kasih kepada semuanya. Nah, walaupun saya kurang dengar ya apa yang dikatakan Naiki, tetapi ya saya dapat menyimpulkan bahwa masalahnya itu hampir sama dengan Naib sama Nak ini. Ya, di mana itu manajemen waktu ya. Iya Pak. Ya Pak. Ya. Manajemen waktu. Di sini saya akan menyampaikan sesuatu hal ya. Mungkin apa yang akan saya sampaikan ini dapat kalian pahami dan dapat kalian pelajari ya, agar apa yang kalian lakukan nanti itu manfaat dan dapat terlaksana dengan baik. Nah, oke, langsung saja saya sampaikan bahwa biasanya itu salah satu faktor kegagalan seseorang dalam suatu pekerjaan atau dalam suatu kegiatan, bahkan suatu organisasi itu pastinya karena dia tidak dapat memanajemen waktunya ya, tidak dapat mengatur waktunya dengan baik. Itu apa sebenarnya ini manajemen waktu? Nah, manajemen waktu itu merupakan proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama ya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Nah, cara ini ya juga melibatkan tindakan menyeimbangkan berbagai tuntutan terhadap seseorang yang berkaitan dengan pekerjaan, kehidupan sosial, keluarga, hobi, pribadi, dan komitmen, bahkan juga dengan organisasi-organisasi ya yang telah dikatakan tadi. Nah, selanjutnya itu sebenarnya apa ya manfaat manajemen waktu ini? Tahu pengertian,
yang cuma kita selalu dengar, tetapi kita tidak mengetahui apa itu manajemen waktu. Nah, di sini manfaat manajemen waktu. Nah, manfaat itu ya saya sebutkan itu pertama aktivitas efisiensi dalam pekerjaan. Yang kedua itu meningkatkan kepuasan pekerjaan dan peningkatan peluang. Yang ketiga itu mengurangi kadar stres dan tekanan. Nah, yang keempat itu mencapai tujuan dan target. Nah, selanjutnya itu ya kebanyakan kesalahan orang ya dalam saya untuk mengatur waktunya karena dia itu sering menunda-nunda. Nah, betul nggak kalian ini sering menunda atau tidak? Iya Pak, betul suka Pak. menunda-nunda. Pastinya itu menjadi penyebab utama sebenarnya dalam mengatur waktu seseorang. Nah, maka dari itu bagaimana cara kita untuk mengatasi permasalahan ini? Nah, di sini saya ada tips sedikit untuk mengatasi hal ini, yaitu pertama amati kelakuan menunda beserta akibatnya. Nah, kita lihat kenapa kita menunda, apa alasannya, dan apa akibatnya yang didapatkan dari menunda ini. Misalnya ya kita capek nanti, nah kita baru pusing pas terakhir-akhir sama dengan tugas ya. Iya, Nah, iya Pak. temukan alasan menunda, kenapa kita menundanya. Nah, mungkin ada kegiatan yang lain atau ada tugas lain juga. Nah, yang ketiga itu jangan terbawa perasaan, rasa malas. Nah, biasanya itu rasa malas atau takut gagal dalam hal yang akan dikerjakan. Yang keempat itu perdaya diri untuk mulai, ya paksa diri kalian bahwa kalian itu dapat menyelesaikan tugas ini, kalian dapat menyelesaikan tugas ini sekarang. Nah, kalau kalian menundanya pastinya ribet sendiri. Jadi paksakan untuk diri kalian untuk melakukan atau mengerjakan suatu kegiatan tersebut atau tugas ya. Nah, selanjutnya itu mulai saat ini juga, jangan tunda-tunda. Pak, adakah cara untuk menghilangkan rasa malas? Untuk menghilangkan itu sebenarnya ya dari diri kita pribadi, paksa diri kita seperti yang saya jelaskan tadi, paksa diri kita untuk coba kalian berpikir ya, kalian bayangkan jika kalian menundanya pas hari akhir kalian bekerjakan, nah pastinya kalian akan ribet juga kan. Nah, Iya Pak. Karena saya suka ya. saya suka seperti itu, mengerjakan tugas pas deadline-nya Pak. Oh iya, itu kebanyakan sebenarnya. Iya Pak. Ya, itu menunda-nunda. Jadi pasti SKS Pak, sistem kebut semalam. Oh, sistem kebut semalam ya. Iya, kami tidak. Itu sebenarnya salah satu juga ya manajemen waktu ya, karena kalian sering menunda-nunda. Jadi itu Iya, tadi Pak. tips dari Bapak. Semoga apa yang saya sampaikan tadi tips dapat diamalkan juga, dapat dilakukan. Dapat mengatur waktunya juga, apalagi salah tugas ya. Nah, sebenarnya kunci pokok kesuksesan kerja adalah kemampuan itu orang memanajemen waktunya dengan baik. Dimana dia dapat mengatur waktunya dengan baik ya, dan dengan disiplin dalam melaksanakannya, dan dalam mengelola waktu itu sebenarnya ya diri kita sendiri. Iya Pak, betul. Iya, betul. Itu ya dapat saya sampaikan mengenai manajemen waktu ya. Apakah semuanya telah mengerti mengenai manajemen waktu ini? Iya Pak. Iya Pak. Ya, Pak. ya alhamdulillah ya, semuanya sudah paham mengenai manajemen waktu ini. Nah, maka dari itu saya sampai kalian, apakah ada hal yang lagi yang ingin disampaikan kepada Bapak? Atau ada yang ingin bertanya? Pak. Ya, nah, Iki. 18 menit tuh, Wei. Ya Pak, jadi Belum dalam selesai. kita memanage waktu kita, orang perlu untuk membuat list apa yang harus kita lakukan begitu Pak. Masih
saja nak. Apa bisa didengar Pak? Iya. List jadwal ya. Iya, list Pak, list jadwal. Kayak umpamanya waktu kita, supaya kita punya patokan untuk ke depannya. Paham. Saya paham dengan apa yang dikatakan oleh Nike ini. Nah, sebenarnya itu juga hal yang bagus sebenarnya kita menjadwalkan, apalagi seperti Idris ya memiliki organisasi di mana dia akan mengatur jadwalnya di organisasi, di mana juga dia akan mengatur jadwalnya di pelajaran ataupun proses belajarnya ya. Nah, sebenarnya itu hal yang bagus. Dapat kalian catat, misalnya jam begini saya akan melakukan hal ini, jam segini saya akan kerjakan tugas, begini saya akan melakukan nah itu salah satu penjadwalan. Nah sebenarnya itu bagus ya dilakukan, recommended banget untuk kalian semua. Ya Pak, biasa susah dilakukan Pak, biarpun sudah dijadwalkan. Itu biasa memang sudah jadwal tapi tidak dilakukan. Nah kalau tadi tips yang saya berikan, paksa diri kita mulai dari sekarang. Biasanya itu ya kalian cari teman-teman ya untuk mengingatkan kalian mengenai jadwal yang telah kalian buat. Nah mungkin dari itu saya, apakah semuanya sudah paham? Ya Pak. Alhamdulillah semuanya sudah paham. Maka dari itu saya tanya lagi ya satu persatu mengenai permasalahannya ya. Maka dari itu saya pertama kepada Mini. Jadi Pak, masalah saya itu terlalu kebanyakan main gadget Pak, sehingga saya lalai untuk mengerjakan tugas. Bisa dibilang sering telat Pak, susah mengatur waktu. Mengatur waktu karena tugasnya ya, karena sering kebanyakan HP, kebanyakan main iya, HP ya. Iya Pak. Nah bagaimana teman-teman yang lain sekalian, menurut kalian bagaimana cara untuk mengatasi hal ini? Saya Pak, Pak, kalau sering main gadget, apalagi kan pasti yang dibuka itu kebanyakan sosial media, YouTube. Nah mungkin saudari Mini ini, iya. Mungkin saudari Mini bisa andul Pak, disuruh untuk catat apa namanya? Buat jadwal. Iya, jadwalnya setiap hari. Misalnya dalam sehari dia bermain menggunakan handphonenya berapa jam dalam sehari. Nah, kalau misalkan hari pertama misalnya dalam hari pertama itu 8 jam. Nah mungkin hari kedua bisa dilihat lagi, oh kemarin saya 8 jam main gadget. Mungkin sekarang bisa dikurangi lagi jadi 7 jam. Nah besoknya lagi 6 jam, jadi semakin hari bisa dikurangi. 7 jam ya. Semakin berkurang ya. Itu tadi saran dari temannya Idris. Nah sedikit saran juga dari Bapak, sebenarnya kalau tugas dengan kaitan dengan main gadget juga ya sama tadi ya, kita harus luangkan tugas dulu. Jadi masa pandemi ini kan lebih banyak online ya, jadi juga buka gadget tapi tugas bukan tujuan yang lain. Nah paham ini? Terima kasih kepada anak Mini ya karena sudah paham. Nah selanjutnya saya tanyakan lagi kepada Nailanya.
Idris. Nah, Idris. Oh iya. Iya Pak. Iya, iya, iya. Eh, masalah saya itu tadi Pak, anu juga manajemen waktu yang tidak bisa saya bagi waktuku karena ada beberapa organisasi yang saya masuki. Organisasi. Organisasi ya. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian apa solusi yang dapat diberikan oleh Nah Idris ini? Mungkin ada saran dari teman-teman sekalian. Nah, sedikit saran juga ya dari Bapak. Kalau Ya, Nah ini. kalau saya tuh Pak, saranku untuk Idris itu apa di Lanjutkan. Ya, sebenarnya hampir sama ya dengan masalah NAM ini. Sepertinya tadi sudah dijawab sendiri oleh Nah Idris. Sebenarnya di sini butuh penjadwalan, butuh suatu jadwal sebenarnya agar dapat mengatur waktunya dengan baik. Misalnya ya organisasi. Nah, pertemuan hari ini pulang sekolah kita akan melakukan pertemuan organisasi. Nah, kita catat sampai jam berapa kita melakukan pertemuan. Nah, pulang dari pertemuan, nah kita catat lagi waktu kita di rumah kita lagi ngapain. Misalnya lagi nonton ya. Nah, atau sudah nonton, kalian dapat mengerjakan tugas di situ. Nah, sambil kalian dapat menahan atau istirahat maksud saya. Ya, karena kalian pasti capek dari pertemuan organisasi. Nah, sebenarnya ya tergantung dari kalian ya, bagaimana kalian membuat jadwal tersendiri. Nah, ya kalian sendiri yang akan melakukan hal tersebut. Nah, bagaimana Nah Idris? Ya Pak, tapi begini Pak, kalau misalkan saya bingung Pak, kalau misalkan ada kegiatan yang bertabrakan, saya tidak tahu yang mana harus saya dahulukan. Ya, bertabrakan maksudnya organisasi Antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. organisasi yang apa? Satu dengan organisasi Yang lain. lain. Nah, kalau ya saya lemparkan dulu kepada teman-temannya, apakah ada jawaban atau saran kepada Nah Idris ini? Ya oke, kalau begitu langsung saja ya Bapak jelaskan. Nah, di sini sebenarnya jika kalian dapatkan, saya tanyakan dulu kepada Nah Idris ini ada berapa organisasi? Empat Pak, 4. Sorry Pak. Oh, 4 ya, banyak juga ya Nah. Terlalu banyak memang itu. Terlalu banyak teman-teman. Lumayan banyak itu Pak, lumayan banyak. Tapi itu ya bagus ya kalian dapat berproses dalam organisasi itu. Nah, sini jawaban saya sarankan juga. Nah, jika kalian mendapatkan suatu tabrakan ya maksud saya dalam organisasi, misalnya organisasi A dengan organisasi B, nah dia itu memiliki kegiatan yang bersamaan ya. Nah, saran saya jika kalian sangat butuhkan pada organisasi A, nah di situ kalian dapat mengambil alih ya, dapat bertindak dulu di pada organisasi A. Iya, Nah, bisa jika selesai urusan, Iya Pak. Organisasi A. jika selesai urusan kepada organisasi A, kalian bisa berpindah kepada organisasi jika bersamaan mulainya. Organisasi B. Kalian dahulukan dulu yang mana yang yang mana kalian peran Iya, iya. urgen yang paling dibutuhkan ya. Organisasi tersebut. Nah, jika kalian misalnya kalian jadi ketua panitia pada organisasi A, Iya, Pak. sedangkan di organisasi B kalian hanya menjadi anggota. Nah, menurut kalian di mana yang kalian akan dahulukan? Oh iya Pak, paham. Nah, paham ya? Iya Pak. Nah, bagaimana dengan Nike? Pak.
mungkin ada masalahnya tadi itu mengenai apa ya? Mungkin bisa dijelaskan ulang. Ini ya Pak, jadi masa saya itu saya lebih terlalu banyak bermain Pak, sampai-sampai saya lupa mengerjakan tugas-tugas saya sih. Waktu bermain itu lebih banyak Pak daripada untuk mengerjakan tugas-tugas. Mungkin istilahnya kita kita hampir Kebanyakan jalan dia, Pak. Kayaknya Eki Pak terlalu sering keluar sama pacarnya. Oh, anak Eki ini Sama punya temannya, pacar, sama ya? temannya. Jadi bagaimana itu solusinya Sama Pak? teman, ya. Apakah Bapak ada Nah. solusi atau teman-teman ada solusi untuk saya? Oh, solusi. Saya, Pak, solusinya itu kurang-kurangi untuk Nah, bermain. silakan Nami nih. Saya, Pak, Ya. Sengaja. kalau saya pribadi tuh kurang-kurangi bermainnya bersama teman. Bisa aja ya, cuman tahu batas lah. Apa di? Ya. Itu batas. Nah, Maksudnya jangan terlalu keseringan juga kalau itu jalan. saran dari temannya. Iya Pak, batas jalan. Mungkin dari saudara itu bisa Nah, memberikan itu tak. Ya mungkin Nak Idris ini karena Nak ini sangat membutuhkan saran dari Nak Idris. Maaf Pak, tadi anda ku dengar Ki Pak anunya Eki Pak. Putus tadi Nak Idris jaringannya. dia itu lebih sering bermain sehingga dia itu sering melupakan tugasnya. Banyak jalan, Pris. Aduh, anu ini Pak mungkin Tugasnya. kesalahan memang ini Pak Eki. Kalau keseringan jalan, Betul lah. mungkin tergoda sama ajakan teman Pak, jadi tidak bisa Iya menolak Pak, ajakan teman. saya Iya, tergoda jadi. dengan ajakan-ajakan teman saya Pak. Tergoda ya dengan ajakan teman. Lucu Teman saya Eki. menggoda. Ya itu tadi masalahnya Kia, dari saran-saran juga dari teman bagaimana solusinya. Nah, saran sedikit dari Bapak sebenarnya ya pastinya itu harus dikurangi karena yang mana penting kalian mengerjakan tugas atau kalian pergi jalan-jalan bersama teman. Kalian pasti akan mementingkan tugas kalian. Mengerjakan Kan? tugas dong, Pak. Nah, kerjakan tugas. Tapi Nike ini kan berbeda. Dia itu sering menunda-nunda pekerjaannya karena dia itu sering jalan-jalan bersama teman, Bermain. bermain. Teman-teman saya Pak. Ya, itu. Sebenarnya itu bermain-mainnya atau jalan-jalannya bersama teman itu harus dikurangi. Utamakan dulu mengerjakan tugas dibandingkan Iya, Pak, harus dikurangi tuh, Pak. Betul. Nah, Iya, betul, Pak. betul, nah. Tugas Betul. bermain. Ya, Nanti saya kasih tahu teman saya Pak. Kurang-kurangi untuk mengajak saya. iya. Ih. Jangan juga untuk mengurangi ajakannya. Eki juga Pak, bukan cuma temannya, tapi Eki juga harus bisa menolak. Ya, Eki juga harus bisa Ya, mungkin menolak. dari saudara Idris. Masukan dari Iya, saudara betul. Idris. Tetapi menolak juga ya harus dengan bahasa yang lembut ya. Jangan sampai kalian menolak tapi ya merusak pertemanan kalian juga. Jadi Iya. harus bicara Iya, dengan pasti tidak Bahasa yang baik-baik, kasar, menggunakan bahasa yang kasar. bahasa yang lembut. Sedang tahu lagi Egi, Pak. Egi selalu oke. Lalu oke ya, selalu terima padanya. Mungkin jaringan Eki ini sedang nggak bagus ya. Nah, saya Iya. sarankan mungkin disampaikan nanti ya, disampaikan nanti kepada Nike. Sebenarnya kalau kalian memiliki teman juga selalu jalan-jalan, apalagi ada tugas, ya dahulukan dulu tugas. Misalnya kalian sudah mengerjakan tugas dan tugas kalian itu sudah selesai, nah kalian bisa langsung jalan atau pergi bermain bersama teman. Nah, itu sebenarnya dahulukan dulu yang penting. Iya, Pak. Ya Pak. Nah, mungkin Siap. itu dari saya pribadi ya sebagai guru BK kalian. Nah, mungkin ketiga nakus kalian sudah menjelaskannya tadi ya hampir sama ya semuanya tentang manajemen waktu sesuai dengan materi yang saya bawakan tadi. Semoga apa yang saya bawakan tadi juga itu dapat kalian pahami
Nah, dapat kalian pelajari juga ya, agar kalian dapat lakukan di kehidupan sehari-hari kalian. Ya, saya berikan dulu homework ya atau tugas rumah kepada kalian. Ya Pak. Nah, tugasnya itu mengenai ya seperti yang jelaskan tadi sebelumnya, memberikan jawaban juga. Nah, mengenai jadwal ataupun juga dapat kalian tulis itu buku harian juga ya bisa. Nah, kalian tulis apapun yang kalian lakukan ya beserta jamnya ya, jam, tanggal, waktu. Nah, kalian tulis semua apa yang kalian lakukan. Nah, bagaimana dengan tugas itu, apakah kalian paham? Ya Pak, paham Pak. Ya alhamdulillah. Paham Pak. Ya alhamdulillah ya kalian sudah paham mengenai tugas yang saya berikan. Nah, mungkin sampai sini proses konseling kita. Nah, sebelum kita menutup proses konseling ini, ya alangkah baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Ice breaking Ya, yang Pak. awal tadi masih diingatkan? Iya Pak, masih. Ya, Masih Pak, masih diingat. Pak, masih. Nah, oke. Ya, langsung saja ya saya mulai speaking ini agar kalian itu ya masih semangat dalam menjalani hidup kalian. Oke. Langsung saja saya mulai. Pegang hidungnya. Ya, anak Idris ini kurang fokus ya, saya lihat. Lanjut lagi, pegang mulutnya. Nope. Eki Pak, Eki. Eki nggak goyang Pak. Ya, saya lanjut, pegang katanya. Nope. Ya, kenapa Nami ini pegang kepalanya? Hidungnya Pak. banyak upilnya Pak itu Pak. Pakai filmnya. Iya Pak, tersumbat hidungnya. Ya, saya lanjut, pegang mulutnya. Mulut. Iya rambut, kepala. Kurang fokus kayak ini Nak Idris. Ya, oke. Iya, Pak. Sepertinya semua kembali semangat ya, kembali ceria. Saya ulangi, apakah kalian semangat semua? Alhamdulillah Pak, semangat sekali. Semangat. Semangat, harus semangat kita menjalani hidup ini. Oke, mungkin sampai di situ ya mengenai proses konseling kita. Nah, sebelum saya menutup, tapi saya sampaikan dulu kepada kalian, ini ketemuan lagi. Nah, bagaimana dengan kita bertemu lagi pada pekan depan di waktu yang sama dan di hari yang sama? Bagaimana? Iya Pak, bisa Pak, bisa. Iya Pak, bisa. Ya bisa ya. Nah, di situ saya akan juga mengevaluasi apa-apa yang telah kalian catat ya tadi, homework kalian jadwalkan. Di sini saya akan periksa juga ya. Iya Pak. Ya, maka dari itu Ya, Pak. sebelum saya tutup proses konseling ini, saya persilakan dulu kepada Nak Idris untuk berdoa ya, agar apa yang telah kita lakukan ini dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, saya persilakan kepada Nak Idris. Ya Pak. Ya teman-teman, tadi kan kita sudah berdoa sebelum membuka. Jadi tidak afdal rasanya kalau kita tidak berdoa kembali untuk menutup kegiatan ini. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa supaya kegiatan ini menjadi berkah untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima
kasih kepada Nak Idris ya, yang telah memimpin doa pada proses konseling ini, yang telah memimpin doa penutup ya pada proses konseling ini. Nah, mungkin itu yang saja yang dapat kami lakukan pada proses konseling ini. Nah, sebelumnya Naiki sudah ingat apa yang ditugaskan tadi? Ya, apa yang ditugaskan tadi sebelumnya? Kurangi jalan-jalan, kurangi bermain. Iya Pak, jadi yang dapat saya simpulkan yang dari Bapak jelaskan tadi, dari masyarakat sendiri itu lebihnya lebih mengutamakan berjalan dengan teman. Mungkin lebih mementingkan tugas-tugas dengan Nah, sepertinya ini Naiki sudah paham ya mengenai masalahnya dan solusi yang diberikan tadi oleh teman-temannya juga. Nah, mungkin sampai situ saja proses konseling ya pada hari ini. Saya tutup dengan ucapan billahi fisabilillah, astagfirullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.